A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin dan musliman rahimakumullah, di mana saja Anda berada, mari kita teruskan pengajian-pengajian kita yang beberapa minggu yang lalu sempat terputus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah untuk dapat ngaji lagi, bertemu lagi, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebab ngaji itu penting karena banyak bocoran-bocoran, banyak ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran ini yang semestinya kita harus banyak mengetahuinya. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan bahwa sebenarnya orang-orang yang beriman itu sangat enak sekali. Beberapa bocoran dari Allah bahwa orang yang beriman itu paling kurang yang kita bicarakan pada kesempatan berbahagia ini tiga. Tiga itu yang mana? Orang yang beriman itu kalau dia mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, tentunya dia bersyukur. Yang kedua, kalau dia mendapatkan ujian, dia bersabar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dia punya salah, punya dosa, Allah berikan kesempatan untuk dia bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Ini jaminan dari Allah. Tiga-tiga ini bukan kata siapa-siapa, tapi Allah terangkan semuanya ada di dalam Al-Quran. Ada semuanya di dalam Al-Quran yang 30 juz. Ada semua komplit. Makanya kita sering-seringlah untuk menggali Al-Quran, membaca Al-Quran, mengerti maknanya untuk bekal kita menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari esok nanti. Mari kita lihat yang pertama, bagaimana kalau dia mendapatkan nikmat dia bersyukur. Sebagaimana dalam suratnya 14 ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini kata Allah. Ceritakanlah, katakanlah Muhammad, jika kamu itu bersyukur, maka akan aku tambah. Ini. Tapi jika kamu kufur, nanti Allah tarik. Nikmat rahman Allah akan Allah tarik, dan siksa Allah itu sangat perih. Ini ilmu. Makanya kita harus banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Saya teringat dengan ceritanya Raja Sulaiman. Dia bersyukur diberikan kenikmatan oleh Allah. Pada satu hari dia mau kedatangan tamu. Tamunya ini seorang ratu yang namanya Ratu Balqis. Ratu Balqis ingin menghadap kepada Raja Sulaiman, ingin mengetahui apakah Raja Sulaiman ini betul-betul raja, apakah dia ini adalah nabi, apa ingin mengetahuinya. Ratu Balqis itu masih gadis. Makanya kalau diceritakan dalam suratnya 27, ayatnya itu dari 38. Ratu Balqis ingin menghadap kepada Raja Sulaiman, tapi burung hudhud memberikan informasi kepada Raja Sulaiman. Apa kata burung hudhud? Raja Sulaiman lapor, ya ada apa? Ratu Balqis akan berkunjung ke tempat Raja Sulaiman.
Dia ingin mengetahui keadaan Raja Sulaiman. Apakah raja ini betul-betul raja? Apakah dia nabi? Dengan informasi yang disampaikan oleh burung hudhud ini, Raja Sulaiman langsung mengumumkan pengumuman. Saya akan mengadakan sayembara, perlombaan. Apa sayembaranya? Kata Raja Sulaiman, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis ke tempat ini, ke depan saya, sebelum Ratu Balqis tiba di tempat ini. Tapi yang mengangkat tangan pertama adalah Ifrit dari kalangan jin. Apa katanya? Siap, saya bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum Raja Sulaiman berdiri dari tempat duduk. Ini kata Ifrit dari kalangan jin. Hebat ya kan? Karena semua jin, semua makhluk-makhluk ini tunduk, patuh semua kepada Raja Sulaiman. Karena Allah memberikan kepada Raja Sulaiman kelebihan-kelebihan. Dia bisa menguasai semua seluruh bahasa, termasuk bahasa semut, bahasa burung, bahasa ular dan sebagainya. Nah, angkat tangan pertama dari Ifrit dari kalangan jin ini belum diterima oleh Allah. Masih Allah tanya, belum diterima oleh Raja Sulaiman. Kata Raja Sulaiman, ayo siapa lagi yang bisa, yang lebih cepat lagi daripada Ifrit? Siapa? Ayo angkat tangan, cepat. Angkat tanganlah dari ahli kitab. Katanya, saya bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum mata Raja Sulaiman berkedip. Nah, ini berarti lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi daripada Ifrit dari kalangan jin. Itu adalah ahli kitab. Berarti kalau kita ambil hikmahnya ini, manusia itu ahli kitab, manusia kita ini lebih tinggi derajatnya daripada jin. Makanya kita dilarang untuk berhubungan dengan jin. Dilarang kita meminta kepada jin. Itulah. Apa jawab Raja Sulaiman? Jawab Raja Sulaiman, apakah dia hebat? Oh, katanya memang saya hebat, katanya. Ya, saya raja. Enggak seperti itu. Jawaban Raja Sulaiman adalah haza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Dia beluani untuk menguji aku. An ashkur an akfur. Apakah aku bersyukur? Apakah aku kufur? Ini kata Raja Sulaiman. Enggak seperti kita, tapi bukan kita yang di sini. Kalau kita biasanya kan, saya sekolahnya tinggi, saya sudah memang tahu bisa begitu. Enggak. Itu sudah raja, kaya, dan diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah, tapi dia tetap bersyukur kepada Allah. Dia tidak sombong. Masyarul muslimin yang berbahagia ini. Kemudian yang kedua, manusia itu apabila diuji dia bersabar. Sebab ujian datang itu pasti nikmat terlebih dahulu. Kenapa saya katakan kenikmatan terlebih dahulu? Coba kita dulu kan belum punya apa-apa. Umpamanya kita punya istri sakit, itu ujian. Tapi sebelum ujian, kita tuh diberi nikmat dulu, diberi oleh Allah istri dulu, baru diuji. Satu lagi contohnya, orang kehilangan motor, itu kan ujian. Allah tidak pernah memberikan keburukan terlebih dahulu, pasti kebaikan terlebih dahulu, baru diuji. Nah, yang kejahatan-kejahatan itu dari ulah tangan manusia itu sendiri. Allah tidak memberikan kejelekan, keburukan, tetapi keburukan itu dari dirimu sendiri. Nah, mungkin barangkali kita tidak waspada untuk mengawasi motornya, menjaganya. Yang jelas kita itu diberi nikmat terlebih dahulu ke dapat motor. Sudah dapat motor, nanti ada orang mau bonceng, waduh katanya emang gampang beli motor pakai daun? Enggak. Makanya
dapat nikmat, diberikan kenikmatan, alhamdulillah kita harus bersyukur dengan adanya motor. Tetapi diuji belakangan kehilangan motor, kehilangan itu ujian. Sabar apa enggak kita menghadapinya? Nah ini, kalau kita sabar, nanti insya Allah dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Sebagaimana dalam suratnya 39 ayatnya 10. Katakanlah, auzubillahi minasyaitonirrajim, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman. Ini kata Allah. Surahnya 39 ayat 10. Sesungguhnya bumi Allah itu luas. Alam semesta ini luas untuk kepentingan kita semuanya. Nah, jadi kalau bumi Allah itu luas, berarti enggak seperti selebar daun kelor. Luas sekali, semuanya kenikmatan ada, pandangan kita bisa jauh kemana-mana. Tetapi kata Allah, hanya orang yang sabarnya pahalanya dicukupkan tanpa batas. Nah ini, sabar. Berarti kita dapat nikmat harus bersyukur. Kalau diuji kita harus sabar. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah kalau kita punya salah atau dosa, Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat, meminta ampun. Inilah enaknya orang beriman itu. Makanya kalau kita lihat lagi dalam suratnya 39 ayatnya dari 53, 54, 55. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Allah mengampuni semua dosa. Dosa yang paling besar, dosa syirik, dosa berzina, dosa mencuri, dosa tidak bakti sama orang tua, dosa sama tetangga, Allah ampuni kalau dia taubat. Tapi taubatnya sebelum azab Allah datang tiba-tiba, sebelum musibah mendatang, kamu tidak mengetahuinya. Caranya bagaimana? Ikutilah Allah dan ikutilah apa yang ada dalam Al-Quran. Ikuti Allah, ikuti Al-Quran, ngaji, sholat, ibadah. Nah ini satu lagi, kita lihat suratnya, surat 3 ayatnya 133. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu memohon ampun kepada Allah dengan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah ini kan jaminan dari Allah. Allah tidak cuma mengenak-enakan kita saja, tapi ini jaminannya, janji Allah itu pasti. Pasti Allah itu sudah pasti. Tapi kalau pastinya janjinya manusia itu adalah maybe yes, maybe no. Tapi kalau janjinya Allah pasti yes. Oleh karena itu makanya di sini diterangkan. Tapi bagaimana caranya? Bukan itu saja, mohon ampun, segera mohon ampun, kita istighfar. Habis sholat kita langsung ucapkan istighfar. Terus kita kalau salah istighfar. Ada lagi syaratnya. Ditambah lagi dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kazibina bil ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ditambah lagi setelah kita meminta ampun, istighfar setelah habis sholat, mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau kita mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada lagi tambahnya adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Setelah dia menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, orang itu dia bisa menahan marah. Kalau dia mau marah bisa ditahan, jangan sampai keluar semua. Bukan itu saja, dia bisa memaafkan kesalahan orang. Orang sudah banyak salah sama dia, sudah sakit hati dianya, tapi dia tetap memaafkan kesalahan orang. Sebagaimana kalau kita lihat Nabi
seorang nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dia sudah dijahili oleh orang, dijahili, dijatai, diludahin, setiap mau ke masjid diludahin, tapi dia tetap berbuat baik. Pada satu hari dia tidak meludahin lagi, karena rumah orang Yahudi itu dengan masjid itu, dengan rumah Rasulullah itu dekat. Setiap Rasulullah mau ke masjid diludahin, pulang dari masjid diludahin, terus setiap hari berbulan-bulan. Tiba-tiba satu hari dia tidak meludahin, maka kata Rasulullah, apa ini orang sakit apa bagaimana kok nggak meludahin? Malah ditanya. Dia nggak meludahin pun ditanya oleh Rasulullah. Iya, kata orang dia sakit. Langsung dibesuk. Menangislah dia. Seseorang Yahudi yang tadinya ada lagi sakit menangis. Menangis kenapa? Ya Rasulullah, aku menangis bukannya aku karena sudah banyak, karena aku sakit. Karena aku menangis, katanya, aku sedih. Padahal teman-teman saya sekongkol saya, Abu Jahal, Abu Lahab yang bersekongkol, biasanya pingin mencelakai kau Rasulullah. Pernah kau tuh kami sikut, pernah kau kami hadang, pernah kau kami mau bunuh dengan sekongkol kami, orang-orang kami. Tapi setelah saya sakit sampai hari ini pun dia tidak ada datang melihat saya. Bahkan Rasulullah yang setiap hari kami sakitin datang pertama kali untuk mendoakan. Makanya alangkah baiknya akhlak Rasulullah. Itulah yang saya sedih, saya menangis. Makanya saya mau untuk bersyahadat mengikuti ajaran apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ini contohnya. Karena dia bisa memaafkan kesalahan orang, Allah sangat cinta kepada orang yang banyak berbuat baik. Masyarakat muslimin yang berbahagia, sebenarnya masih banyak lagi contoh-contohnya yang lainnya. Dan orang-orang yang beriman itu enak dilindungi oleh Allah. Dilindungi oleh Allah. Sebagaimana suratnya Al-Baqarah ayatnya 257, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Wallazina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi kata Allah, Allah itu pelindung bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang-orang yang beriman, beramal soleh, itu dilindungi oleh Allah, dijamin oleh Allah. Di samping dia melindungi, dia akan mengeluarkan kegelapan itu dikeluarkan, dihilangkan, ditambah dengan terang, benderang, cahaya, sinar terang, ditambah cahaya Qur'annya, ditambah ilmunya, ditambah kebahagiaannya, ditambah kesenangannya. Itu. Tetapi kalau orang kafir itu pelindungnya adalah taghut. Taghut itu adalah syaitan, jin, iblis, memedi dan sebagainya. Tugasnya menghilangkan cahaya, menambah kegelapan. Tapi kadang-kadang kita cuma suka berkata au aglab. Nah, ini bukan itu saja. Kalau kita berlindung sama taghut, kita tidak beriman kepada Allah, nanti dia termasuk orang-orang yang hina. Nanti tempatnya di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Masyarakat muslimin yang berbahagia, mungkin ini saja yang saya dapatkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah di lain kesempatan kita sambung lagi. Mohon maaf kalau kebenaran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah itu atas kekurangan ilmu yang kami miliki. Saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.